Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW 571 sampai dengan 632 Masehi, periode Mekah dan juga periode Madinah. Saya Yayang Aisyah Nur Hidayah, kemudian ada rekan saya M. Jufetilano Refato Farel dan M. Rian Febriawan yang akan memaparkan materi. Ditonton sampai habis ya. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW 571 sampai dengan 632 Masehi, periode Mekah. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi tahun Gajah. Pada saat itu, sudah menjadi kebiasaan orang Arab saat anak-anak yang baru lahir kemudian diasuh dan disusui oleh wanita di perkampungan dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dari pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Karena kondisi Aminah yang lemah pada saat itu, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh dan disusui oleh Halimatus Syadiah. Ketika Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berdagang ke Yatsrib. Sementara ibunya yaitu Aminah wafat di Abwas waktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Kakeknya yaitu Abdul Muthalib pengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Kemudian kakeknya pun meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Dan kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang pertama yaitu menggembala kambing. Ketika itu ia bersama ibu susuannya yaitu Halimatus Syadiah. Mereka tinggal di sebuah desa. Yang kedua yaitu berdagang. Ketika ia tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syams sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam usia 25 tahun, Abu Thalib menawarkan Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Thalib tersebut kemudian diterima oleh Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Di dalam pernikahan tersebut dengan mahar 20 ekor unta. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW selama 1 bulan dalam setiap tahun, Nabi Muhammad selalu mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Demikianlah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Ketika usianya menginjak 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berarti secara simbolis Nabi Muhammad SAW telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang dari 2 tahun. Kemudian Jibril datang untuk membawa wahyu yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua tersebut, maka berarti Nabi Muhammad SAW sudah mulai wajib menyampaikan dakwah kepada kaum muslim. Selanjutnya, tahap-tahap dalam berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu surah Al-Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka semua supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini, dakwah ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota Mekah tersebut. Tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan bertahap. Pertama, yaitu membujuk, karena kaum Quraisy mengetahui bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat sangat disegani pada saat itu. Kemudian yang kedua, mengintimidasi. Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu memboikot seluruh keluarga Bani Hashim.
Untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin, pemimpin Quraisy melakukan pemboikotan terhadap seluruh keluarga Bani Hashim. Tidak lama setelah pemboikotan itu dihentikan, pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan, sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun duka cita. Pertama, pamannya yaitu Abu Thalib, pelindung utama Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya yaitu Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketiga, ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dalam situasi berduka cita di tahun duka cita yang dialami oleh Nabi secara beruntun, tahun ke-10 dari kenabian tersebut, kemudian Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 itu juga. Kaitan antara tahun duka cita dengan Isra Mi'raj Nabi adalah untuk menghibur hati Nabi yang saat itu sedang berduka cita dengan memperlihatkan beberapa rasul yang juga mendapat tantangan dari kaumnya sekaligus memohon pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan orang-orang kafir itu. Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam karena sejumlah penduduk Yathrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berhaji ke Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan kemudian mereka masuk Islam. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu periode Madinah. Periode Madinah diawali dengan hijrah ke Yathrib. Setelah mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menemui sahabatnya. Senin malam selesai itu, Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yathrib. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Kuba. Pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan salat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Sesudah melaksanakan salat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yathrib. Sementara itu, penduduk Yathrib telah lama menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Berbeda dengan periode Makkah, di mana umat Islam merupakan kelompok minoritas, pada periode Madinah, mereka menjadi kelompok mayoritas. Di Makkah, Rasulullah hanya berfungsi sebagai seorang rasul. Tetapi di Madinah, selain sebagai seorang rasul, beliau juga sebagai kepala negara. Selanjutnya, membangun masyarakat Islam. Guna membangun masyarakat Islam yang baru, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat di kalangan internal umat Islam. Yang pertama, pembangunan masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin, yaitu muslim asal Makkah dan kaum Ansar. Selanjutnya, mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslimin, bangsa Arab non-muslim, dan Yahudi. Untuk menyelesaikan hubungan antara ketiga kelompok tersebut, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Selanjutnya, permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Makkah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya. Karena ketika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, tetapi juga ekonomi, sebab letak Madinah berada di jalur dagang di Syam. Peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy berlangsung selama 8 tahun. Dalam puluhan kali perangan, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Ahzab, yang keempat masa genjatan senjata, yang kelima perjanjian Hudaybiyah, dan yang keenam dan yang terakhir penaklukan kota Makkah. Saya akan melanjutkan materi dari Fadal. Pertama, permusuhan Yahudi dengan Nabi. Fase-fase pergolakan antara orang Yahudi dan Islam dapat kita bagi menjadi 3, yaitu pada saat Bani Nadir. Di antara isi perjanjian Madinah adalah kewajiban penduduk Madinah saling bantu-membantu di bidang moral dan material, termasuk orang Yahudi sewaktu diperlukan. Dan yang kedua ada Bani Quraisyah. Bani Quraisyah berkhianat di saat yang sangat genting karena kaum muslimin terjepit di antara musuh-musuhnya, yaitu musuh yang datang dari muka belakang, dari luar dan dalam di saat adanya perang Ahzab. Ketiga ada perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, di saat Nabi sedang mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy. Kaum muslimin menyerang kota Khaybar. Permusuhan orang Arab lainnya dengan Nabi. Sekalipun Mekah sudah dapat dikalahkan, masih ada lagi 2 suku Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Mekah. Nabi mengerahkan 24.000 pasukan menuju Hunain
untuk menghadapi mereka. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Nabi, sehingga umat Islam dapat memenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tahun perutusan atau tahun delegasi pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 632 Masehi disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi untuk menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Islam. Materi selanjutnya ada Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain: pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Dan yang terakhir, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Baiklah, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu Nabi wafat. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Dan akhirnya, beliau menghembuskan napas terakhirnya pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Hai teman-teman, gimana penjelasan materi dari kelompok 3? Mudah dipahami bukan? Semoga penjelasan materi yang telah kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru ya. Oh ya, jangan lupa like video ini dan tinggalin komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Dadah, assalamualaikum.